Ya, teman-teman, senang sekali bisa bertemu melalui channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan beberapa soal SBMPTN, khususnya mata pelajaran sosiologi. Kita ke soal yang pertama. Seseorang yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu akan terpengaruh oleh kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat. Hal tersebut karena kenyataan yang ada pada masyarakat dalam strukturnya, langsung ataupun tidak langsung, dapat memaksa individu yang bersangkutan dalam bersikap dan bertindak, sehingga hal yang sedemikian itu mengandung suatu konsekuensi logis bahwa individu tidak akan bertindak yang cenderung menuruti kemauannya sendiri. Hal itu merupakan konsep dari A. Fakta sosial, B. Tindakan sosial, C. Realitas sosial, D. Masalah sosial, E. Struktur sosial. Teman-teman kita coba cermati ya, apa sih arah dari pertanyaan soal ini. Kita cari clue-nya. Seseorang yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu akan terpengaruh oleh kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat. Artinya yang mempengaruhi adalah kondisi di luar lingkungannya. Hal tersebut karena kenyataan yang ada pada masyarakat dalam strukturnya langsung ataupun tidak langsung dapat memaksa individu. Ini kata memaksa individu yang bersangkutan dalam bersikap, bertindak, sehingga hal yang demikian itu mengandung suatu konsekuensi logis bahwa individu tidak akan bertindak yang cenderung menuruti kemauannya. Jadi di sini ada tidak akan bertindak yang cenderung menuruti kemauannya sendiri. Jadi dari sini kita bisa menangkap bahwa perilaku individu, tindakan individu ditentukan oleh faktor yang berada di luar dirinya. Artinya bukan semata-mata menjadi apa yang menjadi keinginan dan kemauannya. Hal itu merupakan konsep dari apakah tindakan sosial. Kalau masalah sosial sepertinya nih bukan ya teman-teman. Struktur sosial juga bukan. Realitas sosial bukan ya teman-teman. Kalau tindakan sosial juga bukan. Sehingga jawaban yang benar adalah fakta sosial. Kita ke pembahasannya. Sosiologi adalah ilmu yang berparadigma ganda ya. Kita ingat bahwa sosiologi adalah ilmu yang berparadigma ganda, yaitu terdiri dari paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Menurut paradigma fakta sosial, pokok bahasan sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar diri individu yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku seseorang. Perilaku seseorang tidak semata-mata adalah ekspresi dari keinginannya. Jadi tidak semata ekspresi dari keinginannya, tetapi adalah sebagai pengaruh dari struktur sosial dan lembaga sosial. Jadi perilaku kita itu adalah pengaruh dari struktur sosial dan lembaga sosial. Konsep fakta sosial dikemukakan oleh Emil Durkheim. Ya. Contoh, seorang siswa terpaksa, dalam tanda kutip ya teman-teman, memakai pakaian seragam, berambut rapi karena ia hidup dalam lembaga sosial pendidikan yang memiliki norma atau peraturan. Jadi, dalam konsep fakta sosial ini bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya. Faktor di luar dirinya itu adalah struktur sosial dan lembaga sosial. Kita ketahui karena dalam lembaga sosial juga memuat norma, aturan. Jadi norma, aturan, kepercayaan, agama itu merupakan fakta sosial, yaitu sesuatu yang berada di luar dirinya yang mempengaruhi perilaku kita.
Kita ke soal yang kedua, teman-teman. Ya, teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, yang belum subscribe, mudah-mudahan sudi kiranya subscribe ya teman-teman, sehingga akan selalu memperoleh video-video terupdate. Ya, selain subscribe tentunya bunyikan lonceng notifikasinya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sukses mendapat cita-citanya terwujud tahun ini ya, memperoleh universitas yang menjadi idam-idamannya. Dan mudah-mudahan juga soal atau nilai UTBK SBMPTN-nya maksimal. Kita ke soal yang kedua. Seorang siswa SMA kelas 12 berencana melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal itu dengan pertimbangan kalau ia hanya tamat SMA akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Lapangan pekerjaan saat ini mensyaratkan para pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Tindakan siswa tersebut termasuk tindakan sosial, A. Tradisional, B. Berorientasi nilai, C. Rasional instrumental, D. Afektif. Ya, teman-teman kita ingat ya bahwa tindakan sosial itu ada tindakan sosial tradisional, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun. Berarti yang A ini bukan. Yang A bukan. Kemudian yang B berorientasi nilai, yaitu tindakan yang cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai atau ukuran baik buruk dan benar salah, berarti bukan. C. Rasional instrumental, yaitu tindakan yang ditentukan atau dipengaruhi oleh pertimbangan akal pikiran, untung rugi ya. Berarti yang C ini kemungkinan yang benar. Kalau D, tindakan efektif adalah tindakan yang dipengaruhi oleh unsur rasa atau perasaan atau emosi ya. Yang E tidak ada ya dalam konsep tindakan sosial. Jadi jawaban yang betul adalah yang C, rasional instrumental. Kita ke pembahasan teman-teman. Macam-macam tindakan sosial. Satu, tindakan sosial tradisional, yaitu tindakan sosial yang cenderung dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi yang bersifat turun-temurun. Contohnya, kita melaksanakan atau mengikuti upacara adat. Kemudian yang kedua, tindakan sosial berorientasi nilai, yaitu tindakan sosial yang cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial. Contoh, menolong anak yatim, memberikan santunan, secara ekonomi rugi. Tapi kenapa kita lakukan? Karena ada nilai sosial bahwa menolong, membantu itu baik. 3, tindakan sosial rasional instrumental, yaitu tindakan sosial yang cenderung dipengaruhi oleh akal pikiran atau rasio. Contoh, keputusan berbisnis, membeli mobil, menabung, itu semua pertimbangannya adalah akal pikiran. Yang keempat, tindakan afektif, yaitu tindakan yang cenderung dipengaruhi oleh perasaan, biasanya bersifat spontan. Contohnya, kita sedih jika mendengar saudara kita sakit. Nah, teman-teman, kita ingat konsep tindakan sosial ini dikembangkan oleh Max Weber dan termasuk dalam paradigma definisi sosial. Lanjut ke soal yang ketiga. Seorang siswa SMA sangat tergila-gila dengan aktris Korea. Saking tergila-gilanya, apapun yang aktris Korea itu lakukan, ia tirukan. Dia juga berusaha menggunakan pakaian, aksesoris, gerak-gerik, dan ucapan-ucapan yang sama dengan mereka. Ternyata demam aktris Korea itu tidak hanya dialami olehnya. Banyak teman-temannya juga berperilaku sepertinya. Fenomena tersebut adalah A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Empati. Silakan ditebak teman-teman. Yang manakah jawabannya? Oke, yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah identifikasi ya. Jadi, teman-teman, clue-nya di sini adalah ya kita ke pembahasan saja ya. Materi faktor interaksi sosial. Jadi, faktor interaksi sosial itu secara umum ya di dalam berbagai sumber atau materi itu ada 5. Satu namanya imitasi. Imitasi adalah sikap dan perilaku menirukan orang lain. Jadi clue-nya meniru.
Tapi bentuk peniruannya ini bersifat umum ya, bisa sikap, perilaku, kebiasaan, bahasa, dan lain-lain. Jadi, melalui meniru inilah kita bisa berbicara, berbahasa, kita duduk di kursi, kita menggunakan pakaian. Ini adalah produk dari proses imitasi, dan itu terjadi ketika kita melakukan interaksi sosial. Jadi materi ini merupakan faktor interaksi sosial. Kemudian yang kedua, sugesti adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mau menuruti apa yang diinginkannya. Cluenya adalah mempengaruhi. Kemudian identifikasi adalah meniru sama persis. Nah, ini cluenya identifikasi itu meniru sama persis. Biasanya adalah idola. Keempat, simpati adalah merasa apa yang dirasakan orang-orang lain ya. Misalnya kita mendengarkan kawan kita sakit, kita bilang, kasihan ya. Nah, itu contoh sebuah simpati. Nah, empati itu adalah merasa apa yang dirasakan oleh orang lain secara mendalam, sehingga mempengaruhi kondisi biologis dan psikologis seseorang yang biasanya juga ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, misalnya kita mendengar keluarga kita sakit, kita pun seperti merasa ikut pusing, berarti itu kan pengaruh kondisi biologi dan psikologi. Kita juga panik, cemas. Nah, teman-teman berdasarkan soal itu, maka yang benar adalah identifikasi. Karena meniru sama persis, dan biasanya adalah tokoh yang diidolakan. Ke soal yang keempat, teman-teman. Letusan Gunung Semeru menyisakan kesedihan bagi masyarakat Indonesia karena banyaknya korban yang tidak terduga. Banyak warga masyarakat menggalang dana serta bahan makanan dan pakaian untuk meringankan beban mereka. Sikap warga tersebut mengacu pada konsep A. Solidaritas, B. Kerjasama, C. Gotong royong, D. Ketahanan sosial, atau E. Dinamika sosial. Silahkan dicermati dan tentukan jawabannya. Yang mana? A, B, C, D, E? Ya, kalau kita cermati dari soal ini menggambarkan adanya unsur empati dan simpati ya teman-teman, karena adanya bencana Gunung Semeru dan banyak korban yang tidak terduga. Sehingga banyak warga yang berusaha mengumpulkan dana, pakaian, makanan untuk membantu. Ini menunjuk pada konsep yang mana? Oke, kita ke jawabannya. Jawabannya adalah solidaritas. Nah, kita ke pembahasan teman-teman. Pengertian solidaritas menurut Emil Durkheim ya. Konsep solidaritas itu dikemukakan oleh Durkheim. Jadi, pengertian solidaritas adalah keadaan saling percaya antara anggota-anggota kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya, mereka akan menjadi satu atau menjadi sahabat, menjadi saling menghormati, bertanggung jawab untuk membantu. Nah, ini ada unsur membantu dan memenuhi kebutuhan, tentu kebutuhan para korban Gunung Semeru. Nah, menurut Durkheim, solidaritas itu ada dua. Satu, solidaritas organik. Apa itu solidaritas organik atau organis ya? Adalah solidaritas atau kekompakan yang berdasarkan atas sebuah perbedaan. Solidaritas organik timbul karena munculnya pembagian kerja. Nah, ini biasanya solidaritas organis adalah ciri dari solidaritas pada masyarakat maju modern yang sudah kompleks. Solidaritas organik berdasarkan atas jenjang ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, maksudnya gini teman-teman. Dulu Emil Durkheim itu khawatir bahwa revolusi industri akan menghancurkan masyarakat Eropa karena masyarakat menjadi individualis. Oleh karenanya kemudian dia melakukan riset atau penelitian. Ternyata solidaritas masyarakat itu berubah dari solidaritas mekanik ke organik. Nah, solidaritas organik ini apa? Solidaritas pada masyarakat maju modern kompleks yang didasarkan pada adanya spesialisasi dan saling ketergantungan. Ilustrasinya gini teman-teman. Ada seorang dokter. Kalau dokter itu ingin makan, apakah dia nanam padi sendiri? Kan tidak. Kemudian dokter ingin pergi jauh. Apakah dia nyetir pesawat terbang sendiri? Kan tidak. Berarti dia membutuhkan seorang pilot. Nah, spesialisasi ini pun menciptakan solidaritas, kerjasama, saling membantu. Namanya solidaritas organik. Nah,
Perbedaan skema hubungan atau relasi bisa membentuk jalinan sosial dan persatuan melalui gagasan yang membutuhkan kebersamaan, serta diikat dengan asas moral, norma, undang-undang, atau selengkap nilai yang bersifat umum. Nah, oleh sebab itu jalinan solidaritas adalah tidak lagi menyeluruh, tetapi terbatas pada kepentingan bersama yang bersifat sebagian-sebagian. Nah, yang kedua, teman-teman, solidaritas mekanik adalah berdasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan emosi dan sebagainya. Homogenitas itu maksudnya adalah pada masyarakat yang masih homogen. Biasanya pada masyarakat sederhana, misalnya bidang kerjanya, kalau kita bayangkan masyarakat primitif, kan kerjanya berburu mengumpulkan makanan. Nah, bidang-bidang kerjanya belum terspesialisasi, sehingga ketergantungannya tidak terlalu tinggi. Nah, misalnya, kalau ibunya sakit, berburu bisa digantikan bapaknya. Bapak ibunya sakit, anaknya juga bisa. Nah, dalam masyarakat tradisional, pembagian kerja jarang terjadi. Seluruh kehidupan diintikan pada seorang kepala suku. Solidaritas mekanis menunjukkan berbagai komponen atau indikator penting. Ya, jadi peristiwa mengumpulkan dana, bahan makanan, uang, ya, pakaian untuk membantu Semeru merupakan mengacu pada konsep solidaritas masyarakat. Nah, teman-teman ya, nah, kerjasama dan gotong royong ini adalah bagian dari solidaritas. Artinya dalam solidaritas itu akan ada kerjasama dan gotong royong. Nah, seperti itu posisinya. Kita ke soal yang kelima. Menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Beberapa persyaratan kelompok sosial menurut Suryono Sukanto adalah sebagai berikut, kecuali A. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. B. Adanya hubungan timbal balik antar anggota. C. Adanya faktor pengikat, kesamaan ideologi, kepentingan, dan nasib. D. Memiliki struktur, kaedah, dan pola perilaku. E. Adanya seorang sebagai pemimpin. Jadi ini syarat dari kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang diminta di sini yang kecuali, berarti yang tidak termasuk dalam syarat kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. Yang mana teman-teman? Ya, yang kecuali adalah yang E. Kita ke pembahasan. Menurut Suryono Sukanto, syarat kelompok sosial itu 1. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Ya, misalnya, kalau teman-teman adalah seorang siswa dari sekolah A, tentu adanya kesadaran bahwa teman-teman itu bagian dari anggota sekolah A tersebut. Kemudian adanya hubungan timbal balik antar anggota. Ya, sebuah kelompok sosial biasanya adanya hubungan timbal balik, artinya ada interaksi yang intensif dan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, adanya faktor pengikat, kesamaan ideologi, kepentingan, dan nasib. Kemudian yang keempat, memiliki struktur, kaedah, dan pola perilaku. Struktur ini berhubungan dengan kedudukan-kedudukan, status, dan peran sosial di dalam masyarakat. Sementara kaedah ini berkaitan dengan adanya tata, aturan, nilai, dan norma. Kemudian bersistem dan berproses. Jadi yang bukan termasuk syarat dari kelompok sosial menurut Suryono Sukanto adalah adanya seorang pemimpin. Kita masuk ke soal yang ke-6. Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Hal itu dikemukakan oleh A. J.S. Furnival, B. J. Nasikun, C. Clifford Gate, D. Frederick Bath, atau E. Auguste Comte. Ya, ini sepertinya harus dihafalkan teman-teman. Ditebak aja yang mana jawabannya.
Ya, kita ke jawaban yang tepat. Ya, ternyata ini menurut J.S. Purnipal. Kita ke pembahasan teman-teman. Menurut J.S. Purnipal, nanti bisa di screenshot ya teman-teman materinya untuk dihafalkan ya, untuk jaga-jaga siapa tahu soal tipe ini walaupun sepertinya hafalan keluar. Menurut J.S. Purnipal, masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua ya atau lebih elemen. Kemudian yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran. Tanpa ada pembauran satu sama lain dalam kesatuan politik. Nah, itu clue-nya adalah tidak ada pembauran dalam kesatuan politik. Kemudian J. Nasikun menyatakan suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse. Diverse itu artinya beda. Yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang telah disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial serta sering munculnya konflik-konflik sosial. Jadi kalau konsep Nasikun, kalau kita mencoba menghafalkan, memiliki sub kebudayaan yang bersifat diverse, kemudian kurang berkembangnya sistem nilai yang telah disepakati, kemudian sering terjadi konflik. Nah, ini konsep masyarakat majemuk menurut Nasikun. Kemudian menurut Clifford Gate, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri. Nah, jadi dia berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terikat oleh ikatan-ikatan primordial. Nah, apa itu teman-teman ikatan primordial? Ikatan primordial adalah ikatan-ikatan yang dibawa sejak lahir. Contohnya agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kita ke Frederick Bath. Pengertian masyarakat majemuk adalah masyarakat yang membaurkan perbedaan. Yang membaurkan perbedaan etnis. Kemudian saling ketergantungan ekonomi, kelompok sosial tersebut, dan spesialisasi ekologis. Oke ya teman-teman, ke soal yang ke-7. Nah, ini tipe soal sebab akibat ya. Nomor 7, konflik sosial akan selalu berdampak negatif dalam masyarakat. Peperangan misalnya menyebabkan banyaknya korban jiwa dan harta benda serta sifat saling membenci. Oleh karenanya, dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada sisi positif dari konflik. Sebab menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat akan berusaha menghindari konflik karena dapat menyebabkan keguncangan dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini tipe kedua ya teman-teman ya. Nah, untuk bisa menjawab soal ini tentu kita harus melihat pernyataannya terlebih dahulu. Pernyataannya benar apa salah kira-kira. Nah, konflik sosial akan selalu berdampak negatif dalam masyarakat. Peperangan misalnya menyebabkan banyaknya korban jiwa serta harta benda serta sifat saling membenci. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada sisi positif dari konflik. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini bernilai salah ya teman-teman, sebab konflik pun ada sisi positifnya, bukannya tidak ada. Jadi, kita bisa menyatakan bahwa pernyataannya salah. Kita lihat ke sebabnya. Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat akan berusaha menghindari konflik karena dapat menyebabkan keguncangan dalam kehidupan masyarakat. Betul ya teman-teman, menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat itu akan berusaha menghindari konflik. Kenapa? Karena konflik dapat menyebabkan keguncangan dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita lihat pembahasannya lebih lanjut. Sorry ya teman-teman. Pernyataannya salah ya. Kenapa? Karena konflik memiliki sisi positif. Kemudian, alasannya benar. Kenapa? Karena menurut teori fungsionalis menekankan pada keseimbangan dan keteraturan masyarakat dan selalu berusaha menghindari terjadinya konflik. Jadi, pernyataan salah, alasannya benar. Nah, kita teman-teman kita harus ingat ya, kalau jawaban A itu
Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar, alasan salah. D. Pernyataannya salah, alasannya benar. E. Baik pernyataan maupun alasan bernilai salah. Teman-teman, kita lihat dampak positif konflik sosial. 1. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Nah, dari konflik, mungkin norma-norma yang dulu sudah nggak dipakai, dipergunakan lagi. Misalnya aturan adat, kalau terjadi konflik, denda. Nah, itu bisa dihidupkan kembali agar tidak menyebabkan terjadinya konflik. Nah, konflik pun dapat menciptakan norma baru. Norma baru artinya bisa dibuat satu aturan agar tidak terjadi konflik itu. Yang kedua, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan. Nah, ini sepertinya bukan ketergantungan, teman-teman, tapi ketegangan. Nah, ini dikoreksi ya. Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketegangan antar individu dan kelompok. Artinya, ketika terjadi konflik yang sudah terjadi kan ketegangannya akan menurun. Bisa jadi ketegangan itu disebabkan karena terselesaikannya konflik melalui proses akomodasi, atau ada pihak-pihak yang kalah atau menang sehingga lebih dominan, ketegangannya pun akan menurun. Yang kedua, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ya, ini sebenarnya ya jawabannya adalah yang C ya, karena pernyataannya salah, alasannya benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita lihat lagi ya. Pernyataan benar, alasan benar, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, jawabannya A. Kemudian yang B, pernyataan benar, alasan benar, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian jawabannya C, jika pernyataannya, ya ini salah ya teman-teman ya. Jadi kalau pernyataannya itu benar, berarti jawabannya adalah pernyataannya yang benar, jawabannya C. Kemudian yang D itu jika pernyataannya saja yang benar itu C. Kemudian D ya, jika alasannya saja yang benar. Nah, berarti ini jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Oke, nanti bisa dicek lagi ya. Ini yang benar adalah yang D. Bisa dicek lagi aturannya. Yang pasti dari soal ini adalah pernyataannya salah ya. Pernyataannya ini yang salah. Kemudian alasannya yang benar. Nanti kita cek lagi ya apakah C atau D. Nah, kita lanjutkan dulu melihat dampak positif konflik teman-teman ya. Konflik memunculkan sebuah kompromi. Kompromi baru ya, kesepakatan baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Kemudian konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas ya, misalnya batas-batas hubungan itu harus bagaimana sehingga tidak terjadi konflik. Kemudian yang keenam, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok. Kemudian yang 7, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, jika membutuhkan materi ini bisa di-screenshot ya, teman-teman. Oke, kita ke soal yang ke-8. Hal-hal yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk desa ke kota adalah 1. Susahnya lapangan pekerjaan di desa. Kemudian yang kedua, di kota tersedia sarana dan prasarana yang baik. Ketiga, kaum muda enggan untuk bertani. Keempat, globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini tipe soal yang ketiga ya teman-teman. Nah, jawaban A itu jika 1, 2, 3 yang benar. Jawaban B, jika hanya 1 dan 3 saja yang benar.
Jawaban C, jika 2 dan 4 saja yang benar. Jawaban D, jika 4 saja yang benar. Jawaban E, jika semua pernyataan 1, 2, 3, dan 4 yang benar. Nah, kita lihat clue-nya teman-teman. Yang diminta ini apa? Yang ditanyakan apa? Hal yang mendorong. Nah, ini clue-nya adalah mendorong. Nah, yang mendorong yang mana? Nah, di sini kita lihat teman-teman ada faktor penarik. Pull faktor. Faktor penariknya apa? Satu, penduduk yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan. Jadi kalau faktor itu dari sisi kotanya, berarti ini faktor penarik. Jadi karena banyak pekerjaan yang mudah di kota. Itu faktor penarik. Kota memiliki fasilitas yang lengkap. Ini kembali kotanya. Berarti ini faktor penarik, teman-teman. Berarti di kota tersedia sarana dan prasarana yang baik. Ini berarti bukan faktor pendorong berarti. Kemudian yang ketiga, kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi. Nah, kotanya berarti ini juga faktor penarik. 4, kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian. Ini sisi kotanya juga, sehingga ini faktor penarik. Kemudian 5, kota memiliki tingkat upah yang tinggi. Nah, ini juga faktor penarik. Kita lihat faktor pendorong, kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit. Berarti ini bisa masuk ke susahnya lapangan pekerjaan. Ya. Jadi faktor pendorong itu dari sisi desanya. Kemudian 2, lapangan pekerjaan yang terbatas. Oke, ini yang kedua ya teman-teman ya. Berarti ini susahnya lapangan pekerjaan di desa itu masuk ke faktor pendorong yang kedua. 3, desa memiliki upah buruh yang rendah ya di desanya. Desa upah buruh rendah. Kemudian desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuannya, sehingga munculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Ini bisa jadi ke kaum mudanya ya, termasuk juga kaum muda yang enggan bertani. Kemudian 5, di desa fasilitas pendidikan yang tersedia minim. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Ya. Globalisasi yang terjadi di seluruh dunia, ini kurang tepat ya. Sehingga faktor pendorong itu adalah 1, susahnya lapangan pekerjaan di desa, dan yang ketiga, kaum muda enggan untuk bertani. Kita lihat lagi teman-teman ya, jika jawabannya 1, 2, 3 benar itu A, 1 dan 3 benar, jadi jawabannya yang B yang benar. Oke ya teman-teman, selesai. Ada 8 soal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah teman-teman yang belum subscribe, tolong dong ya di subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang menjadi teman belajar yang bermanfaat, bisa membantu banyak orang, banyak pihak, dan selalu stay untuk mendapatkan soal-soal yang sejenis di video-video berikutnya. Thank you, sampai jumpa.